Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya setelah selesai kita membuat sebuah model kategori. Ya. Kemudian di taks berikutnya kita akan membuat sebuah folder dengan nama kategori di dalam view. Oke. Silakan buka Visual Studio Code-nya, kemudian ke Resource, View, dan kita akan membuat sebuah folder kategori. Oke, taksnya sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan taks berikutnya, yaitu membuat sebuah create PHP. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah. Silahkan buat file baru bernama create.blade.php di dalam folder kategori create.blade.php. Oke. Kemudian jangan lupa untuk extend, atau biar lebih cepat itu kita bisa menggunakan dashboard ya. Dashboard di full, kemudian di copy aja, simpan di atau paste di create ya. Kemudian di sini sedikit kita rapihkan. Oke. Karena ya cukup malas melihat hijau-hijaunya ya. Oke, untuk dashboard kita ganti jadi create kategori. Juga sama, create kategori. Oke. Kemudian di sini ya ada call MD12 kita ganti call MD6 kita ganti jadi 12. Kemudian call MD6 berikutnya kita hapus saja. Nah, oke. Di card header kita akan membuat sini create kategori. Kemudian di halaman body kita akan membuat form group ya. Div class form punya turunan kali 2. Dia punya turunan label dan input, misalnya form control. Oke, enter. Div class form group kali 2 punya turunan label dan input yang punya kelas form control 2. Enter. Kita rapihkan dulu. Setelah rapi, kita akan coba mengisi di sini name ya. Kemudian di sini kita kasih name sama dengan kategori name. Kemudian kita kasih placeholder. Enter. Kategori. Oke. Yang berikutnya di sini ada status. Namun ini kita hapus saja inputnya. Kita pakai select name, kategori, status. Kemudian kita ketik option kali 3. Dan di sini select. Pertama, kita isi di sini pilih kategori. Kemudian di sini aktif. Di sini inaktif. Ini inaktif. Jika sudah selesai, sekarang kita akan membuat si menu back sama menu
simpannya ya. Div class card footer ini a titik btn outline info dan button titik btn primary, cuma dia kasih float right. Kemudian dikasih tipenya sama dengan submit. Nah, saya arahkan sedikit, dia hilang, hapus saja paling akhirnya, kemudian ketik ulang ya. Oke, sekarang di sini kita bisa kasih URL kategori. Kemudian di sini kita kasih back. Lalu di sini kita kasih simpan. Oke. Kemudian kita akan kasih formnya. Jadi kita taruh aja di card sini ya. Form post. Nah, actionnya URL kategori store. Kemudian kita akan kasih add CSRF-nya. Selanjutnya kita akan coba tutup formnya. Oke, kalau sudah ditutup, ini juga sudah. Sekarang bagaimana cara menampilkan si halaman create ini? Caranya pertama kita membuat controller dulu. PHP artisan make controller, kemudian ketik kategori controller. Nah, kita lihat kalau sudah kita cek di sini ya. Ada kategori controller, kita kasih function create. Kemudian arahkan ke view-nya. Return view. Nah, view-nya apa? Kategori titik index. Nah, kalau di Laravel biasanya kalau untuk memisahkan subfolder itu bisa menggunakan titik. Mungkin kalau di framework lain pakai tanda garis miring ya, tapi di Laravel bisa pakai titik. Oke, kalau sudah, sekarang kita menuju ke root-nya. Di sini kita akan membuat modul kategori ya. Nah, sini kita buat kategori, kemudian create. Arahkan ke kategori controller. Kemudian functionnya create. Nah, kita tes deh. PHP artisan serve. Oke, Laravel development. Kita akan buka di sini 1278000. Kita ganti linknya menjadi kategori, kemudian create. Kategori index not found. Apa yang error? Kita cek ya. Nah, folder view. Kategori create. Coba kita lihat. Di kategori controller kita cek. Oh,
Ya, bukan indeks ya, tapi create. Oke, simpan, kemudian refresh. Nah, hasilnya sudah seperti ini ya. Kita nanti bisa ketik simpan. Di sini belum ada ya not found. Nah, sekarang coba kita ubah pada bagian rootnya untuk store. Nah, kita tambahkan di sini. Metodenya ganti post ya. Post, kemudian ini store, kemudian ininya juga store. Oke. Create sudah, kemudian webnya juga sudah. Kemudian kategori store ya. Ini ya, tags ini ya buat kategori store. Oke, untuk kategori store kita akan membuat function baru bernama store dan menginsert ke database. Store. Nah, kalau di Laravel mesti menggunakan request kalau untuk post. Request as request. Kemudian kita buat variabel data sama dengan kategori name sama dengan as request panggil kategori name. Kemudian sini kita panggil status juga status. Nah, jika sudah, sekarang kita akan insert ya. Insert. Oh iya, di Laravel itu tidak mesti begini cara pemanggilannya ya. Ini kita komen. Oke, kita coba cara yang ala-ala Laravel. Variabel kategori sama dengan new app kategori. Kemudian dolar kategori si kategori name sama dengan kita panggil si request ini. Kemudian untuk kategori statusnya kita ganti juga di sini kategori status. Oke. Nah, simpannya tuh begini kalau di Laravel. Kategori save. Nah, kita bikin ini aja variabel simpan. Oke. Jika terjadi simpan, misalnya echo berhasil menyimpan data. Oke. Sekarang kita tes. Refresh, kemudian saya masukkan di sini. Setelah masukkan, pilih aktif. Oke, berhasil menyimpan data. Sekarang kita cek di localhost phpMyAdmin. Kemudian di database Laravel Shift. Sekarang kita bisa lihat di sini sudah terdapat kategori masakan dengan kategori status aktif. Oke. Demikianlah sampai task 27 ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti video ini dengan baik dan tidak terjadi error. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.